Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat sehat selalu dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-16. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau tinggal dalam diri kami bila kami melakukan amal baik. Kami mohon, ajarilah kami menghayati sabdamu dan resapilah kami dengan kebijaksanaan putramu. Jalan kehidupan kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang tentang pengadilan terakhir dengan perumpamaan soal benih yang baik yang ditaburkan oleh seorang petani, namun juga tumbuh lalang yang ditaburkan oleh musuh si petani itu pada waktu malam. Lalu ketika tumbuh bersama antara gandum dan lalang, para hamba Tuhan itu bertanya kepada si pemilik ladang untuk apakah mungkin gandum itu dibersihkan dari lalang atau lalang itu dicabut dari ladangnya. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan melalui si pemilik ladang atau si petani tadi untuk tidak mencabutnya serta tetapi membiarkannya mereka gandum dan lalang tumbuh bersama. Hanya pada saat menuai tiba lalu dipilih, lalang dikumpulkan berkas-berkas dan dibakar, sementara gandum dikumpulkan ke dalam lumbung si pemilik ladang tadi. Itulah perumpamaan tentang keadilan Tuhan, penghakiman yang terakhir. Maka saudara-saudariku, marilah di dalam hidup ini, meski mungkin kita berhadapan bertemu dengan ketidaksempurnaan, dengan kejahatan, kita percaya yang penting sebagai benih yang baik, kita tetap terus perlu tumbuh bersama dengan ketidaksempurnaan yang ada bersama kita, karena Tuhan sendiri mengizinkan itu. Namun kita mengerti bahwa hal yang baik tentu akan dipilih Tuhan dan akan berhak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya, sementara yang jahat pasti akan dikumpulkannya dan dibakar di dalam neraka. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk seperti Tuhan berjalan bersama dalam hidup ini, menerima ketidaksempurnaan, tetapi jangan larut ke dalam ketidaksempurnaan, tetap terus bertumbuhlah di dalam kebaikan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadilah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama roh kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap tumbuh sebagai benih yang baik di antara ketidaksempurnaan karena
lalang-lalang kejahatan dalam dunia ini senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.